dari beliau pembicara kita, yaitu Bapak Muhammad Julianto, SAG MAD. Kami perkenalkan secara singkat, beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri untuk periode yang terbaru ini. Dan aktivitas harian beliau ada di UIN, Raden Mas Said di Solo. Dan beliau rumah ada di Hulu Sulur, Dia Cipta Laras, Hulu Sulur. Dan hari ini beliau akan menyampaikan bagaimana nanti tentang strategi dakwah di Wonogiri. Karena kita sebagian besar ada di Wonogiri, tapi juga ada yang datang dari absensinya di Sukoharjo. Saya kira Wonogiri dan Sukoharjo juga hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip, jadi tidak ada salahnya judul kita lokalisir ini di Wonogiri dan juga bisa di Sukoharjo, insya Allah bisa dipraktekkan. Moga Ustaz Juli maksimal nanti sampai azan berkumandang. Waktu kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi muratil ambali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tetap pagi ya, karena mendung ya. Kalau di luar mendung, kalau di sini tetap dingin ya. Alhamdulillah, sehingga tetap semangat pagi yang insya Allah akan menjadi nur penerang kita. Amal-amal kita akan menjadi penerang kita di kelak yaumul hisab ya. Insya Allah apa yang kita lakukan adalah bagian dari Bahdul Judi, mengerahkan segala kemampuan kita untuk mencapai ridho Allah. Jadi apapun gerak aktivitas kita itu arahnya ke situ. Apalagi di bidang dakwah. Dakwah itu adalah ruh dari Islam itu sendiri. Yang kita dakwahkan, yang kita kembangkan itu semuanya adalah berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga gerak langkah kita sebenarnya hakikatnya adalah tadi sudah disampaikan Ustadz Rohmati bahwa kita ini adalah menjadi penyuruh kepada kebaikan, menjadi agen-agen dakwah di tempat kita masing-masing, baik itu secara bilhal maupun dengan suara yang kita miliki. Maka jamaah rahimakumullah, ya, apa yang tadi mungkin sudah disampaikan ya, dakwah bagi Muhammadiyah itu adalah aktivitas pengamalan risalah Islam yang berkemajuan. Termasuk di dalamnya adalah mewujudkan misi rahmatan lil alamin dengan beragama atau beragam kontribusi. Ya, kita dikenal Muhammadiyah itu mempunyai 3 bidang yang selama ini sudah mengakar di masyarakat, yaitu bidang pendidikan. Dengan AUM atau amal usaha pendidikan kita menyelenggarakan dakwah. Karena dengan alasan pendidikan kita itu bisa mengintervensi masyarakat. Justru itu adalah salah satu yang harus dientaskan. Pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa mengatur seseorang biasa-biasa. From zero to be the hero. Jadi dengan pendidikan orang itu dari nol bisa menjadi pahlawan. Pahlawan keluarga, dia mengentaskan kemiskinan keluarga, tidak mewarisi kemiskinan keluarga. Nah, maka dengan pendidikan ini sangat penting
kita utamakan. Kalau panjenengan itu sebagai yang diamanai di lembaga pendidikan, maka panjenengan adalah agen perubahan, agen dakwah dalam pendidikan yang akan mentransformasikan kepada peserta didik, kepada anak-anak untuk mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Ya, sekarang masalah akhlak menjadi trending topik ya, menjadi etika. Baik itu dari level bawah sampai pada level tinggi. Karena di situ akhlak ini sangat penting. Pendidikan itu yang diutamakan adalah karakternya. Meskipun di situ memang harus ada yang namanya perkembangan intelektualitas atau kemampuan. Jadi skill-skill, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu adalah meningkat. Tapi apalah artinya skillnya hebat, tapi akhlaknya atau integritasnya itu nol, maka akan rusak semuanya. Maka di pendidikan kita mengedepankan tadi akhlak mulia, budi pekerti. Kemudian di bidang pelayanan sosial ini melalui panti asuhan atau bidang sosial yang lain itu bisa pemberdayaan ya. Jadi kalau mungkin panjenengan nanti bisa bergerak, bisa masuk ke kelompok-kelompok sasaran tertentu. Contoh kelompok sasaran tertentu itu apa? Contohnya penyandang disabilitas, kelompok yang difabel, itu belum tersentuh oleh dakwah kita. Atau kelompok yang secara sosial orang-orang yang tidak beruntung secara sosial, ya memang biasanya orang-orang yang di jalanan itu sebenarnya korban dari suatu, baik itu dari keluarga atau dari bidang yang lain. Maka bisa ini menjadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita wujudkan di dalam dakwah. Kemudian bidang kesehatan, seperti kita berada di ruang Musdalifah ini, di mana bidang kesehatan melalui klinik, rumah sakit, rumah bersalin, dan semua jenis layanan kesehatan ini adalah menjadi salah satu ujung tombak dalam dakwah kita. Mungkin kita untuk mendekati seseorang itu sulit kalau tidak pakai media dakwah, media lembaga. Maka di situ ada pelayanan spiritual, setiap pasien diberikan penguatan oleh dai atau ustadz atau kiai atau rohaniawan, rohaniawati untuk tadi siap menghadapi ujian yang berupa kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kemampuan, diberikan penguatan, serta nilai-nilai ajaran Islam. Yang namanya sakit itu adalah ujian, yang namanya sehat juga ujian. Jadi di dalam Islam itu dua-duanya itu sama-sama diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amal baiknya, amal solehnya. Jadi diuji dengan kesakitan ataupun sakit supaya sabarnya itu tambah ngeremboko, tambah kuat, tambah kokoh, tambah bakoh. Kalau sakit itu yang diucapkan apa? Misuh nopo-nopo. Ibu, Bapak Ibu sekalian, Pak Supri, nek gerak niki nopo ingkang dipun waos? Astagfirullahaladzim. Kata-kata yang enak. Tapi kalau merintih dengan tadi, mengadu dengan kata-kata yang, apalagi teman-teman di kebun binatang, naudzubillah min dzalik. Orang nambah mari tapi nambah sengsara. Nah, itu. Maka dengan sakit itu justru Allah akan tadi mendekatkan kita. Kita tidak sejengkal pun untuk menghentikan apa yang kita lafalkan.
Karena berapa persen atau riset nggih, orang meninggal karena sakit. Setiap diumumkan di masjid itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebabnya adalah nandang gerah, sawet tawis, wekdal. Tapi nggak ada yang diumumkan karena sedang ceramah nopo-nopo nggih. Tapi mesti nandang gerah. Para rawuh ingkang kula hormati. Jadi di sini dakwah dalam kesehatan ya. Kesehatan itu penting menjadi utama. Kemudian saat ini PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggerakkan ini dakwah ekonomi. Jadi semua warga perserikatan didorong untuk mengembangkan ekonomi. Ya, di situ ada riwayat menyebutkan kadal fakru ayyakunal kufra. Kemiskinan itu mendekatkan seseorang untuk kufur. Kufur itu hatinya itu tercover. Tercover itu tertutup. Jadi kufur jadi kafir, yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Maka di sini dakwah ekonomi perlu dibangun. Mungkin nanti majelis ekonomi wonten nggih di PCN ada. Nah itu mungkin yang digarap sektor-sektor informal. Ya kalau mungkin dari majelis ekonomi bisa mengembangkan, mungkin mengumpulkan pedagang hik di Selogiri ada berapa didata. Coba ini adalah kelompok sasaran dakwah yang perlu, karena di hik itu adalah pusat informasi ya. Kalau panjenengan butuh informasi apa, ke hik itu pasti ada. Mau pilpres, pilek atau mau informasi golek dagangan nopo, wah semuanya ada di situ. Karena pusat informasi, bertemunya banyak orang di situ. Nah perlu juga sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk makanan halal, produk halal. Lah kalau diawali pedagang hik yang sudah dapat sentuhan dari Muhammadiyah, tentu dia akan memilah dan memilih apa yang harus kita jual. Tidak boleh menjual yang haram. Contohnya dede apa dede? Dede. Saren nggih, saren. Itu kan tidak boleh untuk dia, karena darah beku yang sudah dibekukan dan digoreng atau diapakan ya. Nah, itu tidak boleh. Maka kalau kita berjualan hal-hal yang dilarang dalam muamalah, ya hukum aslinya dalam muamalah itu semuanya itu boleh dilakukan dalam jual beli, kecuali yang dilarang oleh Allah. Ya, disitunya adalah lahmul khinzir. Jadi daging babi, kemudian darah, bangkai, itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, apabila pedagang kita punya wawasan seperti itu, kemudian di dalam jualannya juga harus mempertimbangkan timbangan, kail wal mizan ya, timbangan dan takaran itu diberikan dengan sebaik-baiknya, maka dakwah di bidang ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Berarti nilai-nilai akhlakul karimah bisa diwujudkan. Apalagi kalau kita mungkin sebagai pelaku ekonomi juga harus memperhatikan itu. Ketika menimbang ya lebih baik kita angetin sedikit daripada kita kurangi hak orang lain. Itu kan kalau kita mengurangi hak orang lain kan zalim. Nah, ini harus dihindari. Maka perilaku-perilaku ekonomi yang sesuai dengan akidah, etika dan akhlak Islam harus dijalankan.
Maka dakwah itu sebenarnya adalah membumbui kehidupan. Kenapa itu membumbui? Bumbu ya, dari bumbu ya. Mengasih rasa supaya hidup itu sedap, enak. Ya, kalau tidak mengenal dakwah, kita tidak tahu apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu yang sebenarnya goal ingin kita capai. Apa yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Maka dakwah itu adalah membumbui kehidupan, memberikan bumbu, memberikan penyedap, memperbaiki kehidupan. Apa yang diperbaiki? Maka Kanjeng Nabi diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Jadi akhlak kita itu ya kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Ini harus diperbaiki supaya kita meningkat terus, supaya kita dalam kondisi yang stasioner. Stasioner ngertos nggih? Kalau kendaraan motor itu kalau gasnya jebret-jebret mboten penak nggih dikendarai. Tapi kalau akhlak budi pekerti kita adalah stabil, insya Allah kita easy going. Hidup itu enak, enjoy, hidup itu nikmat, hidup itu tidak ada beban. Karena semuanya itu ketika ada kesalahan kita perbaiki, kita revisi, kita perbaiki akhlak, perbuatan-perbuatan masyarakat atau diri kita agar baik, meluruskan kehidupan, ya, supaya menuju siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan di mana orang-orang itu diberikan nikmat oleh Allah. Dan sebaliknya kita adalah menghindari hal-hal yang negatif. Maka ini meluruskan kehidupan. Ya, yang bengkok-bengkok, yang negatif-negatif ini dikikis sedikit demi sedikit. Ya, yang negatif dalam perilaku sosial harus diluruskan. Yang negatif dalam kehidupan rumah tangga harus disingkirkan supaya tidak terjadi suatu konflik. Ya, kalau di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, ya memang anggota keluarga kita semuanya tidak baik-baik saja. Masih ada yang mungkin bercokol, tidak mau, masih keras kepala atau tidak mau menerima dakwah kita. Ya pelan-pelan. Maka kita yang bisa kita lakukan adalah mengajak. Memaksa kalau memang itu adalah bagian dari keluarga kita, menjadi tanggung jawab kita, itu boleh. Tapi dalam kerangka pendidikan. Tapi kalau orang lain kita ya sekedar mengajak. Selebihnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi dakwah itu adalah memberi makna kehidupan agar penuh arti, makna untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Memperbaiki akhlak tercela pada diri seseorang dan akhlak tercela pada kelompok masyarakat. Ini maka kalau di tengah-tengah masyarakat atau kelompok masyarakat ini kalau secara personal itu tidak punya kekuatan. Maka dakwah bil jamaah, dakwah dengan jamaah ini adalah perlu dilakukan. Ini ya. Jadi 3 top goal ya. 3 goal atau tujuan utama yang ingin kita capai di dalam Perserikatan Muhammadiyah. 3J. J pertama adalah jamaah. Maka yang menjadi sasaran dakwah kita adalah jamaah. Bagaimana kita mengajak orang lain itu untuk ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita perbanyak ini adalah untuk meraih kemuliaan Islam itu. Jamaah. Maka kegiatan-kegiatan kita orientasinya adalah bagaimana jamaah yang rawuh. Ini sudah luar biasa.
pelatihan dai ini penuh, lebih dari 50 peserta. Ini alhamdulillah 70 ya. Nah, alhamdulillah. Ini adalah jamaah. Jadi panjenengan nanti sebagai agen-agen yang akan nularkan kepada yang lain, mengajak kepada yang lain. Ayo golek jalan padang, ayo golek jalan keselamatan, ayo cari kebahagiaan hakiki. Jadi kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kalau dunia ini apa yang kita peroleh hanya sementara. Maka di dalam surat Al-A'la maupun Ad-Duha itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Nah, akhirat itu adalah lebih kekal. Kalau di dalam surat A'la, kehidupan akhirat harus didahulukan, diutamakan. Maka disinilah dakwah jamaah itu kita lakukan. Nah, sarananya apa? Ya dengan tadi jam'iyah. Jadi organisasi kita tidak bisa fardi-fardi, nafsi-nafsi, dewe-dewe. Tapi dengan kekuatan berjamaah ini akan menjadi kuat. Ayo kita ngumpulkan pedagang kaki lima di Selogiri. Kita adakan pelatihan manajemen, pelatihan kewirausahaan, atau mungkin tadi sertifikasi halal untuk para pedagang kita, supaya bisa meningkatkan omset perdagangan. Bagaimana? Maka ini secara jamaah. Nah, kemudian secara jamaah tidak hanya cukup dengan jamaah, kita juga harus dengan sarana yang lain, yaitu jariyah. Jariyah itu adalah apa yang kita tasarufkan berupa materi, berupa kesempatan, berupa ilmu, ya kita berikan. Kecil apapun, kalau itu kontribusi bersama akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat. Ya, ini contoh ya, beberapa contoh yang mungkin di kampung panjenengan itu sudah berjalan. Contohnya jimpitan ronda. Sepele, 1.000 rupiah per kakak. Kalau satu RT itu 50 kakak, berapa? 50.000 sehari ya. Itu semalam saja. Coba kalau itu sudah 1 tahun, 365 hari. Berapa itu? Kali 50.000. Monggo Pak Bambang dihitung Pak. Ini sama juga. Kalau panjenengan ini iuran anggota. Kemarin maka kami mensosialisasikan dari pimpinan daerah, semua jamaah ini berpartisipasi. Monggo sekuate panjenengan. Katakanlah kemarin PKU dapat 10 ya Pak Bambang ya. Dijatah 10 juta per bulan. Kuatnya pinten, monggo. Kalau anggota biasa 5.000 rupiah. Kemudian kalau pengurus daerah, pengurus cabang, kalau nggak salah 25 itu. Aisyah, kalau Aisyah udah sendiri ya Bu Tanti. Sudah ada iuran sendiri. Itu adalah untuk membangun ini kekuatan jariyah kita. Kecil tapi kalau setiap hari mentes, ora kroso. Tapi ya kalau panjenengan mau tindak umroh atau haji sama Pak Supri, langsung gregel 30 pinten Pak? 36. Iya, buat. Tapi kalau sedikit demi sedikit kita cari buat umplung, atau mungkin rekening kita langsung ditransfer lewat GoPay atau link atau di aplikasi di HP, nggak terasa. Tahu-tahu kok udah ada dana siap untuk umroh. Ini sama dengan ini, kekuatan jariyah kita. Kekuatan jariyah yang harus kita kembangkan. Jadi iuran anggota berapapun itu disediakan. Karena itu menjadi suatu kekuatan finansial untuk membangun dakwah kita.
agar kita terwujud cita atau dakwah yang kita selenggarakan. Jadi ini di dalam dakwah kita akan memperbaiki akhlak dari yang tercela baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Kalau kelompok masyarakat memang kita dibutuhkan kekuatan politik gitu. Maka dakwah dalam bidang politik itu penting. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa dakwah di dalam politik itu adalah dalam rangka untuk menjaga aset-aset yang kita miliki. Coba kalau tidak kita kawal, mungkin kemarin ada undang-undang yayasan ya, termasuk salah satu ada kita menggugat melalui Mahkamah Konstitusi pasal yang terkait dengan pendirian rumah sakit ataupun lembaga-lembaga kesehatan. Maka kalau ini kita tidak punya kekuatan politik, kelompok masyarakat ini kita bisa tersisihkan. Kita tidak menjadi punya peran. Maka melalui dakwah kelompok, melalui lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat bisa kita lakukan. Nah, dalam dakwah ini adalah menjadi milik kepribadian dan akhlak yang mulia. Ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, menyelamatkan diri dari lingkungan yang negatif. Maka kita menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung untuk pengembangan anggota masyarakatnya. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk dikembangkan. Dan dakwah komunitas di lingkungan kita itu harus kita bangun. Jadi panjenengan ini nanti sebagai agen, ya kalau bisa lewat lembaga Muhammadiyah dengan ranting ataupun cabang, kalaupun tidak panjenengan secara pribadi menjadi garansinya, menjadi penjaminnya untuk mewujudkan itu, sehingga nanti akan tercipta suatu masyarakat yang baik. Nah, dakwah itu adalah menyeru, mengajak, memanggil manusia kepada kebaikan. Landasannya apa? Al-Quran dan hadis. Maka dakwah itu adalah mempunyai tujuan yang mulia, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membentuk pribadi muslim yang beriman, berakhlak, serta membawa rahmat bagi segenap alam semesta. Jadi termasuk masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan ini, suhu di sekitar kita semakin panas ya, atau El Nino ya. Ini adalah tidak lepas dari pola perilaku kehidupan kita. Maka memperbaiki lingkungan itu juga, akhlak dengan lingkungan kita juga perlu diperbaiki, karena ini adalah kita misinya adalah membawa rahmat semesta alam itu bagi seluruh alam. Ya, dalam menjalankan dakwah yang kita lakukan, kita paling tidak mempunyai inspirasi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jadi kita itu adalah gerakan Islam. Jangan disalahkan ya, bahwa gerakan kita, aktivitas kita itu adalah gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah nahi mungkar. Akidahnya adalah akidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bercita-cita dan bekerja mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur yang diridho Allah dalam melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah atau khalifatullah fil ard. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Ya, mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita masing-masing.
baik secara individu maupun secara kelompok berjamaah di lingkungan kita. Terutama adalah kita menguatkan masjid-masjid kita. Masjid kita, paling tidak untuk sholat berjamaah 5 waktu kita ikhtiarkan untuk datang ke masjid. Kegiatan-kegiatan kita pusatkan di masjid. Ya, kalau selama ini mungkin masih sifatnya individu-individu, maka monggo kita usahakan untuk berjamaah bersama-sama. Mungkin yang kalau di masjid yang paling gampang Jumat berkah ya. Jumat berkah, kemudian besok takjil ya. Takjil buka puasa atau sahur. Monggo itu nanti dikoordinir. Ya dahar bareng di masjid itu ya asik gitu. Nah, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk tadi mengembangkan jamaah untuk mewujudkan tadi masyarakat. Nah, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Rasulullah SAW sejak Nabi Adam sampai Muhammad SAW sebagai khotamul anbiya wal mursalin, sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Meskipun banyak peneliti yang melakukan nabi-nabi setelah Muhammad, tapi itu jelas sudah tidak sesuai. Ataupun hanya menyebutkan saja orang yang berperilaku baik tidak bisa kita kategorikan sebagai nabi. Tapi hanya kalau itu nanti sebagai pembaru ajaran Islam, dalam setiap periode itu kan muncul tokoh-tokoh yang mengajak, tapi bukan sebagai orang nabi, orang soleh